Panduan penggunaan diagram lingkaran Klopp KB menurut WHO tahun 2015. A. Pengenalan bagian roda Klopp. B. Langkah-langkah penggunaan roda Klopp untuk penapisan kelayakan medis. Bagian luar lipat roda Klopp. Keterangan mengenai diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini berisi kriteria persyaratan medis untuk memulai penggunaan metode kontrasepsi tertentu berdasarkan Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use 5 edition 2015. Salah satu pedoman WHO berdasarkan bukti ilmiah untuk 11 metode kontrasepsi yang umum. Bagaimana cara menggunakan diagram lingkaran? Menjelaskan cara penggunaan diagram dengan mencocokkan metode-metode kontrasepsi. Ditunjukkan lingkaran yang sebelah dalam dengan kondisi-kondisi medis spesifik atau karakteristik yang ditunjukkan lingkaran sebelah luar. Kontrasepsi darurat memberikan informasi terkait metode kontrasepsi darurat yang aman untuk calon akseptor dengan kondisi medis atau karakteristik medis tertentu. Bagian dalam lipat roda Klopp. Penapisan kehamilan. Penapisan kehamilan terdiri dari 6 pertanyaan. Pertanyaan untuk melakukan penapisan kondisi klien sedang dalam kondisi hamil atau tidak. Pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut. Bila klien menjawab tidak pada semua pertanyaan, maka kemungkinan kehamilan tidak dapat disingkirkan. Klien harus menunggu sampai haid berikutnya atau menjalani tes kehamilan. Bila klien menjawab iya pada minimal salah satu pertanyaan dan klien tidak mempunyai gejala kehamilan, maka Anda dapat memberikan metode kontrasepsi pilihannya. Prosedur penapisan klien. Tabel prosedur penapisan klien sebelum menggunakan suatu metode kontrasepsi terdapat 3 pembagian kelas, yaitu A, B, C. Efektivitas kontrasepsi. Ini adalah keterangan keefektivitasan suatu metode kontrasepsi jika digunakan secara konsisten dan jika dipakai secara biasa. Tabel ini merupakan rekomendasi penggunaan suatu metode kontrasepsi sesuai dengan waktu nifas dan kondisi menyusui atau tidak menyusui. Bagian diagram roda Klopp. Jenis metode kontrasepsi. Di bawah ini, kalimat penjelasan kategori untuk metode non-sterilisasi dan penjelasan kategori untuk metode sterilisasi bedah. Ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Yang paling direkomendasikan adalah kategori 1 dan 2, sedangkan kategori 3 dan 4 tidak dapat digunakan. Ada kategori A, C, D, dan S. Yang paling direkomendasikan adalah kategori A dan C, sedangkan kategori D dan S tidak dapat digunakan. Bagian lingkaran sebelah luar roda Klopp berisi informasi tentang kondisi medis spesifik atau karakteristik pasien. Bagian lingkaran sebelah luar yang di bagian tengah roda Klopp berisi informasi tentang kategori rekomendasi penggunaan kontrasepsi tersebut, ditunjukkan dengan nomor 1 sampai 4. Kategori putih yang dapat digunakan. Kategori pink yang tidak dapat digunakan.
Penjelasan kondisi yang termasuk kategori 1 dan 2. Penjelasan kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan. Di samping angka 1-4, juga ada huruf-huruf yang muncul di setiap kategori, yang juga harus diperhatikan dalam menentukan jenis kontrasepsi yang sesuai. Penjelasan daftar singkatan metode kontrasepsi. B. Langkah-langkah penggunaan roda clock untuk penapisan kelayakan medis. Tanyakan kondisi dan masalah kesehatan klien, riwayat penyakit dahulu dan sekarang. Contohnya, pasien dengan hipertensi lebih dari 160 per lebih dari 100 mm air raksa. Cocokkanlah kondisi medis dan karakteristik khusus yang dimiliki klien. Ditunjukkan pada diagram sisi luar lingkaran. Disesuaikan dengan metode-metode kontrasepsi, ditunjukkan pada diagram lingkaran sisi dalam. Lihatlah rekomendasi penggunaan metode-metode kontrasepsi yang ditunjukkan dengan nomor atau huruf. Lalu tentukanlah suatu metode kontrasepsi yang dapat mulai digunakan oleh klien. Beberapa kondisi medis atau karakteristik khusus tertentu juga dapat dilihat pada diagram lingkaran sisi belakang. Lihatlah deskripsi nomor dan huruf untuk rekomendasi penggunaan kontrasepsi. Metode kontrasepsi non-sterilisasi. Metode kontrasepsi sterilisasi. Pada pengkategorian kontrasepsi 1, 2, 3, 4, dan ACDS, di bagian depan lingkaran diagram roda clock terdapat kondisi-kondisi tambahan, sehingga keterangan mengenai kondisi tambahan tersebut dapat dilihat pada diagram roda clock di bagian belakang. Jika nomor atau huruf diikuti kode tertentu, misal 3A, C, B, lihatlah keterangan kode tersebut pada diagram lingkaran sisi belakang. Jika diperlukan, buatlah tabel bantu untuk mempermudah penapisan kelayakan medis. Contoh, jika seorang klien memiliki beberapa kondisi medis, misal klien dengan kondisi medis hipertensi lebih dari 160 mm air raksa, diabetes mellitus, dan postpartum 48 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu. Dari hasil tabel dapat dilihat bahwa dengan kondisi kesehatan klien, hipertensi, DM, dan postpartum tersebut, maka metode kontrasepsi yang direkomendasikan dan aman digunakan adalah kontrasepsi pil progestin dan implan. Tetapi karena kita mengutamakan metode jangka panjang, maka yang disarankan adalah penggunaan implan, LNG atau ETG. Berikanlah informasi kepada klien tentang hasil penapisan kelayakan medis sesuai kondisi medis dan karakteristik khusus yang dimiliki klien. Bila klien setuju dengan hasil penapisan, lanjutkan dengan permintaan informed consent dan pemberian pelayanan kontrasepsi sesuai standar. Bila klien tidak setuju dengan hasil penapisan, lakukan konseling ulang pada kunjungan berikutnya, atau berikanlah kesempatan kepada klien untuk berdiskusi bersama pasangan. Anjurkan klien dan pasangan untuk menggunakan kontrasepsi metode barier atau kondom.